Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zalfa Zahira dengan akhiran NIM 022 dari kelas 4A Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil final project GDKP saya yaitu dengan judul Analysis of Global Video Game Sales based on genre, Platform, and Region. Lanjut, di sini ada business understanding dengan latar belakang. Industri video game merupakan salah satu industri hiburan terbesar di dunia dengan persaingan yang sangat tinggi. Setiap publisher harus memahami preferensi pemain berdasarkan platform, genre, dan wilayah penjualan agar dapat menentukan strategi pemasaran maupun pengembangan game yang lebih tepat. Nah, tujuan analisis ini untuk mengidentifikasi pola penjualan video game secara global sehingga dapat diketahui publisher yang mendominasi pasar, perkembangan platform dari waktu ke waktu, serta genre yang paling diminati pada masing-masing platform. Lanjut, untuk data understanding-nya, ini datasetnya diambil dari Video Game Sales Dataset, sumber Kaggle. Nah, dataset ini berisi data penjualan video game fisik dengan penjualan lebih dari 100.000 kopi di seluruh dunia. Dataset ini terdiri dari 11 atribut, yaitu ada rank, name, perform, year, genre, publisher, NA sales, M sales, JP sales, order sales, dan global sales. Di sini bisa lihat juga sumber datasetnya yaitu dari Kaggle. Total data sebelum di cleaning ada 16.600 dan setelah di cleaning ada 14.219. Nah, setelah mengetahui nih datasetnya apa, dan tentu ini pertanyaan yang mau dijawab dari hasil analisisnya. Yang pertama itu ada publisher mana yang memiliki pangsa pasar terbesar berdasarkan total penjualan global. Yang kedua itu bagaimana pola perkembangan dan siklus hidup penjualan setiap platform video game dari waktu ke waktu. Yang tiga, apakah peningkatan jumlah game yang dirilis setiap tahun selalu diikuti oleh peningkatan total penjualan global? Nah, pertanyaan yang keempat, genre apa yang paling mendominasi pada masing-masing platform video game? Lalu pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana perbedaan preferensi pasar antara wilayah Amerika Utara dan Jepang berdasarkan genre video game. Lanjut, setelah membuat pertanyaan, kita mendapat getting the data. Itu datanya dipilih dari Kaggle dengan formatnya itu CSV dan dataset diimpor dari tablet public. Dataset ini berisi dari data penjualan video game dari berbagai publisher, platform, genre, dan wilayah. Lanjut di sini ada investigating the data. Jadi pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap dataset untuk memahami struktur dan kualitas data. Proses yang dilakukan meliputi memeriksa struktur dataset, memastikan seluruh atribut berhasil terbaca, dan memeriksa tipe data setiap atribut, apakah termasuk string, number, dan date. Lalu yang terakhir mengidentifikasi adanya data yang kosong atau missing values atau data yang tidak sesuai. Nah, setelah itu kita preparing the data. Jadi tahap persiapan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel sebelum data diimport ke Tableau. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi tadi ada menyesuaikan tipe data, memastikan format datanya sudah konsisten, serta memastikan data yang tidak lengkap. Lalu setelah itu kita import datasetnya ke Tableau publik untuk proses visualisasi dan pembuatan dashboard. Nah, setelah itu kita analyze the data. Kan tadi udah ada pertanyaannya. Nah, di sini eh, untuk pertanyaan yang pertama yaitu publisher mana yang memiliki pangsa pasar terbesar berdasarkan total penjualan global. Nah, di sini ada chartnya yaitu berdasarkan em, grafik tersebut ini ya dari pie chart. Nintendo menjadi publisher dengan pangsa pasar terbesar, yaitu 22,7% dari total global sales. Posisi kedua ditempati oleh Electronic Arts dengan 19,36%, lalu disusul dengan Activision sebesar 13,14%. Tiga publisher atas menyumbang lebih dari 50% total market share membandingkan 10 publisher yang dianalisis. Publisher yang seperti Konami, Digital Entertainment, Microsoft Game Studios, dan Sega memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil.
Jadi intinya, pasar video game pada dataset ini didominasi oleh beberapa produser besar, terutama Nintendo dan Electronic Arts, yang memiliki kontribusi penjualan global yang paling tinggi. Lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pola perkembangan dan siklus hidup penjualan setiap platform video game dari waktu ke waktu. Di sini aku menggunakan chart itu perform life cycle trend, jadi line chart, dan hasilnya itu ada PS2 mengalami pertumbuhan yang sangat cepat pada awal 2000-an dan mencapai puncak penjualan sekitar tahun 2004. Sini kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga hampir tidak memiliki penjualan setelah tahun 2011. Nah, untuk platform DS itu mulai meningkat sekitar tahun 2005, mencapai puncak sekitar tahun 2007 sampai 2008, lalu mengalami penurunan setelahnya. Terus untuk platform Wii itu mencapai performa terbaik sekitar tahun 2009, kemudian penjualannya menurun cukup tajam mulai dari tahun 2010. Terakhir, platform Xbox 360 mengalami pertumbuhan lebih lambat dibandingkan platform lain, mencapai puncak sekitar 2009, lalu menurun secara bertahap hingga 2016. Jadi intinya setiap platform memiliki siklus hidup yang berbeda, namun seluruhnya menunjukkan pola yang serupa, yaitu mengalami fase pertumbuhan, mencapai puncak penjualan, lalu kemudian menurun seiring berjalannya waktu. Lalu untuk pertanyaan ketiga, apakah peningkatan jumlah game yang dirilis setiap tahun selalu diikuti oleh peningkatan total penjualan global? Di sini kita melihat quality versus quantity trend. Jadi apakah setiap game yang dirilis ini mempengaruhi penjualan? Hasilnya jumlah game yang dirilis itu garis biru ini meningkat secara konsisten hingga mencapai puncaknya yaitu pada tahun 2008-2009. Total global sales atau batang ungu ini juga meningkat pada periode tersebut dan mencapai nilai tertinggi pada rentang tahun yang sama. Setelah tahun 2010, baik jumlah game maupun global sales mengalami penurunan secara bertahap. Pada beberapa tahun, perubahan jumlah game tidak selalu diikuti perubahan global sales dan proporsi yang sama, sehingga hubungan keduanya tidak sepenuhnya linear, tapi memiliki efek yang tinggi juga. Terdapat kecenderungan bahwa peningkatan jumlah game diikuti oleh peningkatan penjualan hingga sekitar tahun 2008 dan 2009. Namun setelah periode tersebut, keduanya sama-sama mengalami penurunan, sehingga jumlah game yang dirilis bukan satu-satunya faktor yang mengaruhi penjualan global. Lanjut, di sini ada pertanyaan yang keempat, genre apa yang paling mendominasi pada masing-masing platform video game? Di sini ditunjukkan dengan heat map, yaitu platform versus genre heat map. Hasilnya, PS3 mencatat penjualan tertinggi pada genre action dengan nilai sekitar 304 juta unit. Terus PS2 menunjukkan penjualan yang sangat tinggi pada genre action, yaitu 272,4 dan sports 261,8. Lalu Xbox 360 didominasi oleh genre shooter dan action. Kalau Wii memiliki penjualan tertinggi pada genre sports serta MISC. Untuk platform DS memiliki distribusi penjualan yang relatif merata pada beberapa genre, terutama MISC, simulation, dan role playing. Setiap platform memiliki karakteristik genre yang berbeda. Tidak ada satupun genre yang mendominasi seluruh platform, sehingga preferensi genre bergantung pada platform yang digunakan. Jadi bisa di sini bisa dilihat juga semakin tinggi atau semakin pekat warnanya, berarti genrenya mendominasi si platformnya. Tuh, lanjut, di sini pertanyaan kelima, bagaimana perbedaan preferensi pasar antara wilayah Amerika Utara dan Jepang berdasarkan genre video game? Nah, hasil analisisnya ini menggunakan scatter plot. Di sini ada market positioning, ini antara Jepang dan Amerika Utara. Dan hasilnya genre action berada posisi pada posisi dengan NA sales dan JP sales yang sama-sama tinggi, menunjukkan daya tarik yang kuat di kedua wilayah. Bisa lihat di sini, action action ini yang pertama dari NA sales, serta yang kedua di Jepang. Dan sport memiliki penjualan tinggi di Amerika Utara, tetapi lebih relatif lebih rendah di Jepang. Nih, di sini. Terus, shooter menunjukkan dominasi yang sangat kuat di Amerika Utara, namun memiliki penjualan yang rendah di Jepang. Sebaliknya, role playing nih,
memiliki penjualan Jepang yang paling tinggi dibandingkan genre lain, sementara penjualannya di Amerika Utara berada pada tingkat yang sedang. Genre seperti puzzle, adventure, dan simulation memiliki penjualan yang relatif rendah di kedua wilayah. Jadi intinya terdapat perbedaan preferensi pasar antara Amerika Utara dan Jepang. Beberapa genre memiliki daya tarik global, sedangkan genre lainnya lebih kuat pada wilayah tertentu. Jadi bisa dilihat ini semakin pekat warnanya, itu berarti global sales-nya tuh lebih tinggi. Nah, Jepang lebih kuat di role playing dan Amerika Utara lebih kuat di action. Oke, jadi ini ya hasil dashboardnya dari kelima chart tersebut. Jadi bisa dilihat juga di tabel publiknya di sini. Ya, ini untuk dashboardnya dan udah ada cross filteringnya juga. Jadi ketika kita mencari tahu nih untuk Nintendo, kalau di market share kan begini ya. Nah, ini bakal mempengaruhi untuk perform lifecycle trend, market positioning, perform versus genre headmap, serta kualitas dan quantity trend. Jadi udah nyambung antar chart satu chart dengan chart lain-lainnya. Seperti itu. Ya, di sini ada linknya. Jadi ada dataset Kaggle-nya, terus tabel publik yang tadi sudah dilihat, Google Drive untuk keseluruhan filenya, serta link YouTube. Oke, lanjut kesimpulan. Jadi, Nintendo menjadi publisher dengan market share yang terbesar. Lalu yang kedua, ada siklus hidup platform menunjukkan adanya pola naik dan turun seiring pergantian generasi konsol. Lalu, banyaknya game yang dirilis tidak selalu menghasilkan penjualan yang lebih tinggi, tetapi ini bisa menjadi faktor yang utama, sangat mempengaruhi, tapi bukan salah satunya. Lalu lanjut sini ada setiap platform memiliki karakteristik genre yang berbeda dan preferensi pasar Amerika Utara dan Jepang menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Begitu. Lalu terakhir, thank you. Oke, sekian hasil presentasi final project dari KB saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.